Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama kita di FPL Begini, liganya para beginner. Oke, sekarang Liga Beginners udah selesai ya. Karena FPL juga baru habis nih. Makanya kita untuk makanya kita untuk mengisi kekosongan, kita untuk memenuhi video-video intermezzo gitu. Betul. Ya. Oke, video kali ini mungkin kalian nggak bisa cari ya di Google atau dimanapun, karena ini menurut kita adalah angan-angan kita sendiri gitu ya. Apa sih ibaratnya tuh kayak seandainya gitu loh. Kita berandai-andai lah. Berandai-andai karena apa nih yang kita andai-andaikan? Menurut gua pemain-pemain di luar Liga Inggris tuh banyak yang unik-unik. Dalam artian unik-unik itu dari segi rekornya, yang mungkin rekor-rekor ini sangat berguna kalau misalkan jadi salah satu aset di dunia FPL. Betul sekali. Jadi misalkan kalian ini selama ini ada aset favorit gitu, cuman kalian ada minusnya gitu. Misalkan siapa nih pemain A, Mahrez gitu, wah ini oke banget, cuman dia suka dirotasi gitu kan. Kalian mau main si Robertson, dia oke tapi suka kartu kuning atau gimana. Nah di sini kita mau ngasih tipe-tipe pemain yang semacam itu, yang seandainya kalau dimasuk ke FPL keren ya. Iya, keren banget. Nah, tapi disclaimer, ini bukan berarti pemainnya yang kita masukkan ya, tapi tipe pemain yang seperti dia. Mungkin memang belum ada, tapi kedepannya mungkin ada yang kayak dia gitu loh. Betul. Tapi sebelum masuk ke listnya, kita ada info menarik coba. Betul, kita ada info menarik yang akan disampaikan oleh teman kita. Langsung aja kali ya. Langsung aja panggil. Oke, thank you Gede dan Reza. Guys, di sini gue mau infoin satu game yang gue temuin. Ini seru banget, namanya NPL Fantasy. Game ini mirip sama game fantasy yang lainnya, di mana lo ditantang untuk menunjukkan skill analisa dan strategi lo dalam memilih pemain. Sebenarnya ada 3 alasan kenapa lo mesti main NPL Fantasy ini. Yang pertama itu lo bisa main di liga-liga dunia. Jadi nggak cuma Liga Inggris aja. Kita lihat di aplikasinya itu ada Liga Eropa, CONMEBOL, bahkan Liga Champions juga ada gitu. Kemudian yang kedua, hadiah bisa langsung lo dapatkan begitu match selesai. Jadi nggak perlu nunggu lama satu musim, tungguin aja langsung satu match, lo bisa dapat hadiahnya kalau menang ya. Kemudian yang ketiga, nonton bola jadi lebih seru karena lo akan memantau pemain yang lo pilih di squad lo. Dan hadiah yang lo dapatkan di NPL Fantasy ini itu berupa berlian kemenangan namanya. Dimana satu berlian kemenangan itu senilai Rp200. Dan berlian kemenangan ini bisa langsung lo tarik nih menjadi saldo GoPay atau link aja. Kita lihat ya, dalam satu match ini ada contohnya Mega Big Trophy. Total hadiahnya itu 59.900 berlian kemenangan. Kaliin aja sendiri dengan Rp200, itu banyak banget. So guys, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya di id.npl.live/fantasy dan ikutan kita untuk main NPL. Back to you Reza, Gede. Oke, itu ya tadi yang sudah teman kita sampaikan ya. Menarik ya? Menarik banget. Pokoknya nanti ikutin aja instruksi dari dia ya. Oke, lanjut ke video kali ini ya. Oke, di sini angan-angan pertama gue gitu loh. Seandainya pemain semacam Inaki Williams itu ada di Premier League. Inaki Williams dari La Liga ya? Dari La Liga, dari Athletic Bilbao. Kenapa emang tuh dia? Inaki Williams ini dia punya catatan gila ya. Karena dia itu tidak pernah absen satu match pun selama 5 tahun. Selama 5 tahun nggak pernah absen satu match. Iya, tercatat dia semenjak 17 April 2016 sampai video ini dibuat, dia sudah memainkan pertandingan 194 match tanpa absen. Nah itu bener-bener kayak pemain yang reliable banget. Dia anti cedera ya. Anti cedera, terus kayak dia striker dan dia juga pelari. Dia beberapa musim lalu sempat dinobatkan salah satu striker dengan speed tercepat gitu loh. Nah kalau kita di FPL ada pemain semacam itu kayak aman banget ya sih. Aman banget. Jadi kayak kita ada pemain yang tanpa ragu cedera atau apa. Apalagi pemain depan lah ya, Inaki Williams itu ya. Mungkin bisa ada nanti dari siapa gitu yang baru keluar. Cuman kan menurut gua mungkin dari liganya kali ya. Liga Spanyol mungkin agak lebih soft dari La Liga, dari Premier League. Terus ditambah mungkin pelatihnya juga ternyata memang in purpose gitu untuk memainkan dia terus menerus gitu. Beda cerita mungkin kalau dia masuk ke tim Pep gitu, nggak tahu juga ya. Tapi jadi intinya menurut gua pemain-pemain dengan jam terbang yang anti absen yang anti absen kayak gitu, itu benar-benar pemain depan itu kayaknya asik banget sih kalau ada di FPL ya. Ada di FPL, jadi kita ya less worry gitu loh. Itu sih menurut kita ya, menurut pemain yang tipe semacam si Inaki Williams itu. Oke, barusan dari Inaki Williams ya, menurut gua pemain dengan stamina monster gitu. Pemain dengan yang enggak cederanya kecil gitu.
Itu benar-benar dibutuhkan banget sih. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ini yang pemain yang kita akan itu adalah James Tavernier. Oke. Itu backnya Glasgow Rangers ya yang kemarin baru juara. Kenapa ya? Kenapa tuh, Dek? Ya karena James Tavernier ini back dengan jumlah gol bisa dibilang tersubur lah ya di Liga Skotlandia. Dia jadi pemain dengan gol terbanyak, pemain keempat dengan gol terbanyak gitu dengan 12 gol. Bayangin dia seorang back tapi ini contender Golden Boot gitu loh. Golden Boot ya. Meskipun cuma 12 gitu kan hitungannya kan tinggi juga ya. Hitungannya tinggi. Dia terbanyak kedua di Rangers malah. Terbanyak kedua di Rangers, dan gue sempat baca dia sempat jadi top scorer justru awal-awal musim tuh. Dia menjadi top scorer dan top scorer di Liga dan di Rangers gitu kan. Ini cukup ini sih mencengangkan. Mungkin back di luar sana ada yang lebih banyak golnya gitu ya. Iya, kayak Ramos gitu. Nah, tapi dia ini jumlah gol open play-nya juga terbilang lumayan sih. Dari 12 gol itu dia open play-nya 5 kalau nggak salah ya, 5. Iya pokoknya dia ngegolin penalti 6, free kick 1, sisanya open play. Jadi meskipun gitu intinya ini inti dari kita masukin James Tavernier ini adalah sebagai example seorang back yang subur gitu. Betul. Selain back yang subur, dia juga back yang mendapat kesempatan kepercayaan untuk menendang penalti. Tentu ini benar-benar keuntungan banget ya kalau kita di Liga Inggris punya Dallas, kita punya Cresswell gitu kan. Maksudnya Dallas yang bermain out of position dari defender, Cresswell yang pemain set piece taker, dan jarang banget ada back yang sempat jadi pemilihan utama untuk penalti. Terakhir kalau salah Leighton Baines ya. Leighton Baines ya benar tuh, Leighton Baines. Dan gue pernah lihat Patrick Van Aanholt meskipun bukan jadi yang utama ya. Dia opsi keberapa gitu kalau ada yang nggak main. Nah di sini Tavernier penendang utama dan dia juga open play-nya juga lumayan subur lah, hitungan back ya. Free kick-nya juga ya ada lah satu gitu. Satu gol free kick. Iya, makanya itu kalau dia main di FPL 12 gol tuh udah paling tinggi kayaknya tuh poinnya. Soalnya kan kalau back gol dapat 6 poin ya. Iya. Nah karena di sini Tavernier adalah pemain assist ya sama kayak Inaki Williams. Ya menurut gue keduanya itu ya sah-sah aja kalau misalkan bisa masuk ke ini ya. Untuk pindah ke Arsenal. Iya. Pemain ketiga ini adalah kita terinspirasi dengan event yang terjadi di game week 36 ya ketika kiper Liverpool itu mencetak gol yaitu Alisson ya. Makanya di sini kita mikir nih, kira-kira ada kiper lagi gak yang bisa mencetak gol gitu. Dan kita ambil example dari kalian pasti pada tahu ya, Rogerio Ceni. Nah, itu legend tuh. Legend banget. Nah, tentu mungkin susah ya ada pemain kayak dia lagi, tapi bukan tidak mungkin gitu loh. Rogerio Ceni ini adalah kiper dengan gol tersubur. Kalau kalian lihat di Wikipedia, dia total golnya 131 gol dari 1234 pertandingan. 137 pertandingan. Iya, 1000. Meskipun hampir separuh-separuhnya itu berdasarkan free kick dan penalti taker. Nah, tapi kiper jago free kick juga jarang makanya banget gitu, apalagi yang gol gitu loh. Iya, apalagi yang gol. Mungkin lebih seimbang sama Messi kan free kick. Enggak, Messi lebih gila. Nah, maksudnya di sini adalah intinya kiper yang dikasih tanggung jawab sama seperti back tadi gitu. Free kick ataupun penalty taker dan subur gitu seperti Rogerio Ceni. Nah, kalau bayangin aja kalau ada tipe pemain kayak gitu masuk FPL ya udah cetak gol, clean sheet. Itu IO-nya udah gue rasa 90% pemain lebih milih dia semua gitu. Iya bener sih, ya kan? Harganya 8 kayaknya. Harganya lah, iya bener. Nah itu memang resiko ya kalau dia ngambil gagal terus di counter gitu kan bisa berisiko clean sheet hilang gitu. Sih, bener. Cuman ketika dia set piece ada 5 orang di depan. Iya benar-benar. Jadi gantiin posisi kiper dia. Nah makanya di sini Rogerio Ceni itu sebuah example kita mengharapkan ada sebuah pemain infield atau kiper yang subur gitu. Meskipun susah ya. Ini kan namanya kita angan-angan. Namanya kita kan angan-angan sampai tahu aja. Sampai tahu ada kan, Bang. Sampai nanti Arsenal akademinya tuh ada tuh kiper nih buat gantiin Leno. Toto ada atribut kayak gitu. The next alumni. Aluminium. Oke, tadi ya yang ketiga ya. Sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir ada Gary Lineker. Gary Lineker nih ya. Ini kemarin baru ribut sama Coach Justin ya, sempat ribut. Iya benar-benar. Oke, kenapa Gary Lineker? Karena dia itu pemain dengan
pemain yang tidak pernah mendapatkan kartu kuning. Waduh, keren juga ya. Keren juga nih. Itu dia kalau di FPL bisa nggak inilah, poinnya nggak berkurang karena kartu kuning lah gitu. Iya. Walaupun dia emang seorang striker sih ya. Iya. Seorang striker dan tanpa kartu kuning gimana dia menurut lo? Ya kalau menurut gue sih mungkin minor ya bagi kalian ya, Iya kartu sih. kuning gitu. Tapi kalau misalkan ada pertandingan yang seandainya dia blank, kayak ngeselin banget gak sih, jadi berkurang Iya. satu. Apalagi kalau misalkan dia pemain yang di luar bukan back gitu. Jadi kayak misalkan standarnya 3 jadi 2 atau gitu-gitu Iya loh. sih, betul. Terus kartu kuning kan juga bisa jadi pengurang BPS ya. Iya, benar. Yang seandainya nanti kalau skornya mungkin dia dapat poin tapi ada kartu kuning, jadi ada pengurangan, jadi kalah gitu sama yang jadi cancel bonus poinnya betul, gitu betul. loh. Nah menurut gue sih yang kartu kuning ini mungkin lebih realistis ya ke depannya. Contoh kayak Lam mungkin dapat kartu kuning tapi dia nggak pernah dapat kartu merah. Nah itu sama aja sih contohnya. Pokoknya intinya tipe pemain yang rawan, maksudnya yang jarang untuk di booking gitu loh, di booking kartu gitu loh. Nah jadi disiplinnya tinggi lah ininya ya. jadi nggak main benar-benar kasar lah nggak gitu. reckless, terus ya lagi kita jadi less worry untuk pengurangan poin-poin yang nggak perlu gitu. Iya. Karena kan meskipun striker kan misalkan kayak Vardy ngancurin tiang corner atau siapa yang selebrasi buka baju, ya itu bisa aja kayak kartu kuning. Yang Jalen Necker nih kagak nih. Nah, iya, Sebenarnya makanya banyak lagi sih yang rekor yang lebih gila dari dia, temen yang paling kalian kenal sih dari list yang kita baca tuh Jalen Necker. karena jumlah matchnya juga banyak ya. Iya. Oke, itu aja sih paling ya. Iya, singkat aja ya. Singkat aja. Tapi kalau menurut kalian ada lagi nih pemain yang seperti itu, coba tulis di kolom Iya, komen misalkan ya. Messi yang selalu cetak kalau FPL berapa itu gue juga mikirin sih, cuman Messi di IPL belum tentu bisa kayak gitu. Ya kan. Oke, jadi itu aja ya. Iya. Menurut kalian misalkan ada lagi pemain-pemain yang dengan statistik unik yang sekiranya bisa dipakai di dunia FPL, kasih tahu aja di kolom komen. Dan nanti kita akan terus berkembang di channel ini. Kalau kalian suka, klik like ya. Iya. Jangan lupa subscribe, share ke teman kalian, dan kita juga selalu buka diskusi. Iya, betul. Oke, itu aja sih dari kita ya. Oke. Oke, salam Beginners.